Cinta tanpa batas kekayaan. Nadia, seorang wanita sederhana yang bekerja sebagai guru TK, tidak pernah memikirkan kekayaan atau status sosial. Hidupnya berubah ketika ia bertemu dengan Arga, seorang pewaris keluarga kaya yang menyamar sebagai staf di yayasan pendidikan milik keluarganya. Arga, yang merasa tertekan oleh keluarganya untuk menikah demi bisnis, justru menemukan cinta sejatinya dalam diri Nadia. Meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, cinta mereka tumbuh kuat. Namun, masalah besar muncul ketika keluarga Arga mengetahui hubungan mereka dan memaksa Arga memilih antara Nadia atau kekayaan dan status keluarganya. Arga, yang terjebak antara cinta dan tanggung jawab keluarga, harus memutuskan apakah dia akan meninggalkan semua kemewahan demi Nadia atau menyerah pada tekanan keluarganya. Nadia merasa bersalah dan tidak ingin menjadi alasan Arga kehilangan segalanya. Jadi dia memilih untuk pergi. Tapi Arga tidak menyerah begitu saja. Ia berjuang untuk membuktikan bahwa cintanya kepada Nadia jauh lebih berharga daripada semua harta yang dimilikinya. Akankah cinta mereka bertahan menghadapi ujian ini? Atau apakah pengorbanan yang diperlukan terlalu besar? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu suka cerita ini. Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu yakin cinta sejati bisa mengalahkan semua rintangan, bahkan perbedaan kekayaan? Jangan lupa aktifkan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan update cerita selanjutnya. Nadia duduk di kursi kayu tua di pojok taman bermain, memperhatikan anak-anak yang bermain riang di sekitar TK tempatnya bekerja. Angin sore yang sejuk menyapu rambutnya yang tergerai, menenangkan pikirannya setelah hari yang panjang. Sejak kecil, Nadia selalu memimpikan untuk bisa bekerja dengan anak-anak, dan kini ia hidup dalam impiannya, meski sederhana. Namun, kesederhanaan itu memberinya kebahagiaan yang tidak dapat diukur oleh materi. Di kejauhan, seorang pria muda yang tampak asing berjalan memasuki area sekolah. Pria itu mengenakan kemeja putih yang sederhana dan jeans biru, tanpa kesan mewah, meskipun postur tubuhnya yang tegap dan wajahnya yang tampan menarik perhatian. Dia menatap ke sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu, seolah mencari sesuatu yang spesifik. Saat tatapannya bertemu dengan Nadia, dia tersenyum dan melangkah mendekat. "Permisi, apakah ini tempat untuk pendaftaran relawan?" Tanyanya dengan suara rendah yang hangat, sedikit membuat Nadia terkejut. "Oh, iya, benar," jawab Nadia sambil tersenyum ramah, meski sedikit bingung. "Anda ingin menjadi relawan di sini?" Pria itu mengangguk sambil memperkenalkan dirinya. "Nama saya Arga. Saya sedang mencari pengalaman baru, ingin melakukan sesuatu yang berbeda dengan keseharian saya." Nadia tidak bisa menahan rasa penasaran. Penampilannya sederhana, tapi ada sesuatu tentang cara pria itu membawa diri yang berbeda dari kebanyakan orang yang pernah ditemuinya. "Baik, Arga, saya Nadia. Saya guru di sini. Senang bertemu dengan Anda. Kalau begitu, saya akan bantu proses pendaftarannya." Hari-hari berikutnya, Arga sering datang ke TK sebagai relawan. Meski masih baru,
Ia cepat berbaur dengan anak-anak dan staf lainnya, termasuk Nadia. Ada sesuatu yang membuat Nadia merasa nyaman di dekatnya. Arga tak segan membantu di berbagai kegiatan, dari mengajar, mendampingi anak-anak bermain, hingga membersihkan mainan setelah kelas usai. Meskipun sering terlihat letih, senyum Arga tak pernah pudar. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikiran Nadia. Arga terlihat terlalu tenang dan terampil dalam segala hal yang ia kerjakan, seolah hidupnya tidak pernah diwarnai oleh kesulitan. Cara bicara dan tindakannya terkadang menunjukkan tanda-tanda seseorang yang terbiasa dengan kehidupan yang lebih mewah daripada yang ia perlihatkan. Nadia mengabaikan perasaan itu, tidak ingin menilai seseorang dari penampilan. Suatu sore, ketika mereka berdua tengah membereskan ruangan kelas setelah anak-anak pulang, Arga tiba-tiba bertanya, "Nadia, apakah kamu pernah berpikir untuk mencari sesuatu yang lebih besar? Maksudku, apakah kamu pernah merasa bahwa hidupmu bisa lebih dari sekadar apa yang ada sekarang?" Nadia menghentikan kegiatannya, terkejut oleh pertanyaan yang tiba-tiba itu. "Lebih besar? Maksudmu seperti mimpi yang lebih besar?" Arga mengangguk. "Ya, mungkin mimpi yang lebih ambisius, kehidupan yang lebih mewah, atau bahkan hal-hal yang hanya bisa dibayangkan orang-orang seperti kita." Nadia tersenyum samar, mencoba mengabaikan rasa aneh yang muncul dalam dadanya. "Aku sudah memiliki segalanya di sini, Arga. Mungkin tidak mewah, tapi aku bahagia. Bagaimana denganmu? Kenapa kau tiba-tiba bertanya soal itu?" Arga terdiam sejenak, memandang keluar jendela seolah mencari jawabannya sendiri. Kadang, kita merasa terjebak dalam hidup yang telah ditentukan untuk kita. Aku hanya penasaran bagaimana rasanya memilih jalan kita sendiri. Nadia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Arga, tapi dia tidak ingin mendesaknya. Dalam hati, dia mulai sadar bahwa pria ini menyimpan banyak rahasia. Tapi apapun itu, Nadia hanya berharap rahasia tersebut tidak akan merusak kedamaian kecil yang mulai mereka bangun bersama di TK itu. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan semakin lama Nadia dan Arga semakin akrab. Mereka seringkali bekerja bersama di TK, berbincang tentang hal-hal sederhana seperti rencana pelajaran untuk anak-anak atau kegiatan seru yang akan diadakan. Namun, di balik senyuman dan sikap hangat Arga, Nadia masih merasakan ada sesuatu yang disembunyikan pria itu. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di taman sekolah, menikmati makan siang bersama, Nadia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Arga," Nadia membuka percakapan dengan hati-hati, "aku merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Kamu terlihat seperti seseorang yang berasal dari dunia yang jauh berbeda dari apa yang kamu tunjukkan di sini. Apakah aku salah?" Arga terdiam, menatap kosong ke arah anak-anak yang bermain di kejauhan. Setelah beberapa detik, dia menghela napas dalam-dalam. "Aku tahu, Nadia. Aku tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Ada banyak hal yang belum kamu ketahui tentang diriku." Nadia menunggu dengan sabar, merasa bahwa apapun yang akan diungkapkan Arga adalah sesuatu yang penting. "Aku bukan hanya seorang relawan biasa,"
Arga akhirnya mulai bicara. Aku berasal dari keluarga yang sangat kaya. Orang tuaku memiliki banyak bisnis besar di kota ini, dan mereka ingin aku mengikuti jejak mereka. Tapi, aku lelah dengan hidup yang penuh tekanan itu. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa semua embel-embel kekayaan dan status sosial yang selalu membebani pundakku. Itulah alasan aku datang ke sini, menyamar sebagai relawan, mencoba menjalani kehidupan yang lebih sederhana. Nadia terkejut mendengar pengakuan itu. Meski firasatnya benar, dia tak pernah menyangka bahwa Arga adalah pewaris dari keluarga kaya raya yang selama ini berusaha menghindari kemewahan. Jadi, kau melarikan diri dari tanggung jawab keluargamu? Tanya Nadia, tidak berniat menyudutkan, tetapi dia benar-benar ingin tahu. Arga tersenyum pahit. Bisa dibilang begitu. Keluargaku selalu menekanku untuk mengikuti cara hidup mereka. Bahkan, mereka sudah merencanakan pernikahanku dengan seseorang dari keluarga kaya lainnya demi kepentingan bisnis. Tapi aku tidak bisa hidup seperti itu. Aku ingin menemukan cinta dan kebahagiaan dengan caraku sendiri, bukan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh keluargaku. Nadia tercengang. Pernikahan yang diatur? Itu seperti sesuatu yang hanya ada di buku cerita. Arga mengangguk. Sayangnya, itu adalah kenyataan yang harus aku hadapi. Aku menyukai hidup sederhana ini, Nadia. Bersamamu dan anak-anak di sini, aku merasa bebas. Tapi aku tahu, pada akhirnya, kenyataan itu akan mengejarku. Nadia merasa simpati terhadap Arga. Ia bisa melihat bahwa Arga sungguh-sungguh ingin melarikan diri dari beban hidup yang mengikatnya. Tapi di sisi lain, dia sadar bahwa mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Nadia tidak pernah membayangkan dirinya terlibat dengan seseorang dari latar belakang seperti Arga, dan kini perasaannya bercampur aduk. Arga, Nadia berkata pelan, aku mengerti mengapa kamu memilih jalan ini. Tapi cepat atau lambat, kamu harus menghadapi keluargamu. Kamu tidak bisa terus melarikan diri. Jika benar kamu ingin menjalani hidupmu dengan cara yang berbeda, kamu harus berani memperjuangkannya. Arga menatap Nadia dengan penuh penghargaan. Kamu benar, Nadia. Dan itulah yang membuatku kagum padamu. Kamu menjalani hidupmu dengan apa adanya, tanpa berpura-pura. Aku ingin bisa sekuat dirimu. Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan sore yang damai. Namun, di balik kedamaian itu, Nadia tahu bahwa hubungan mereka akan semakin rumit dari hari ke hari. Ada ketertarikan yang tak bisa dihindari antara mereka berdua, tetapi juga ada tembok besar yang memisahkan dunia mereka. Malam itu, di rumah sederhana Nadia, pikirannya masih dipenuhi oleh perbincangan dengan Arga. Perasaannya mulai bercampur antara simpati dan kekaguman. Namun, ia sadar betul bahwa kisah ini tidak akan berjalan semulus yang diharapkannya. Nadia bukanlah tipe wanita yang terobsesi dengan kemewahan, dan dia tahu bahwa dunia Arga penuh dengan komplikasi yang tidak mudah diatasi. Sementara itu, di sebuah rumah megah di pusat kota, Arga tengah duduk di ruang kerjanya,
memandangi layar ponsel yang penuh dengan panggilan tak terjawab dari keluarganya. Mereka terus mendesaknya untuk kembali, memulai peran yang mereka siapkan untuknya sebagai penerus bisnis keluarga. Arga merasa terjepit di antara dua dunia yang saling bertentangan. Dunia keluarganya yang penuh kemewahan, dan kehidupan sederhana yang mulai ia cintai bersama Nadia. Ketika teleponnya berdering lagi, Arga menarik napas dalam sebelum mengangkatnya. Suara di seberang telepon adalah suara ibunya, yang terdengar tegas dan tanpa kompromi. "Arga, sudah cukup permainanmu itu. Kamu harus pulang dan menjalankan tanggung jawabmu. Tidak ada alasan lagi," ucap sang ibu dengan nada dingin. Arga tahu saatnya semakin dekat. Dia harus membuat keputusan besar. Tetap hidup dalam dunia yang penuh tuntutan dan tekanan keluarganya, atau memperjuangkan kebahagiaan sederhana yang baru saja ia temukan bersama Nadia. Pagi berikutnya, Nadia tiba di TK seperti biasa. Namun, ada yang berbeda hari itu. Arga tidak tampak. Biasanya, ia selalu datang lebih awal, membantu menyiapkan kelas atau bermain dengan anak-anak. Nadia merasa ada yang aneh, tapi mencoba mengesampingkan perasaan cemasnya. Mungkin Arga sedang sibuk atau butuh waktu sendiri setelah percakapan berat mereka kemarin. Sepanjang hari, Nadia merasa gelisah. Ada perasaan hampa tanpa kehadiran Arga di sana. Ketika sore tiba dan anak-anak mulai pulang satu persatu, perasaan aneh itu semakin kuat. Nadia tidak bisa lagi menahan diri. Ia mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi Arga. Namun, panggilannya tidak dijawab. Kenapa Arga menghilang? Pikir Nadia. Ada sesuatu yang tidak beres, dan itu mulai membuatnya khawatir. Ia tidak bisa mengabaikan perasaannya bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Di sisi lain kota, di sebuah rumah megah dengan pilar-pilar putih, Arga duduk dengan tegang di ruang tamu keluarganya. Di hadapannya, kedua orang tuanya duduk dengan ekspresi serius. Mereka baru saja selesai berbicara tentang masa depan keluarga dan bisnis besar yang harus segera diteruskan oleh Arga. "Aku tidak bisa terus hidup seperti ini." Arga akhirnya memecah kesunyian. "Aku ingin hidup sesuai dengan keinginanku sendiri. Aku ingin bersama seseorang yang kucintai, bukan karena kepentingan bisnis atau status." Ibunya, seorang wanita anggun dengan tatapan tegas, mengerutkan kening. "Apa yang kau katakan ini, Arga? Hidupmu sudah diatur. Kau tahu itu sejak kecil. Kami tidak mendidikmu untuk hidup seenaknya." "Tapi ini hidupku, Bu." Suara Arga meninggi, memperlihatkan ketegangan yang telah lama ia pendam. "Aku mencintai seseorang, dan dia bukan dari dunia kita. Dia bukan bagian dari semua rencana kalian." Ayahnya, yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya angkat bicara. "Arga, kamu tidak bisa menghancurkan semua yang telah kami bangun hanya demi seseorang yang kamu temui di jalan. Ini bukan soal cinta semata. Ini soal tanggung jawabmu kepada keluarga. Dia bukan seseorang yang kutemui di jalan, Pak." Arga membantah. Matanya berkaca-kaca. "Dia adalah orang yang mengajarkanku arti kebahagiaan yang sebenarnya.
Nadia adalah seseorang yang mengerti aku, bukan karena uang atau kekayaan. Kedua orang tuanya terdiam sejenak, seolah tidak percaya bahwa putra mereka serius tentang hal ini. Ibu Arga akhirnya berdiri, berjalan mendekat ke arahnya dengan tatapan tajam. "Arga, kau tahu apa yang akan terjadi jika kau tetap bersikeras dengan keputusan bodoh ini? Kami akan mencabut semua hakmu. Kau akan kehilangan segalanya. Harta, nama baik, dan..." Ia berhenti sejenak. "Keluargamu." Arga merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Dia tahu bahwa jika dia melawan, akan ada konsekuensi besar. Namun, di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa cintanya pada Nadia tidak bisa diabaikan begitu saja. Malam harinya, Nadia duduk di ruang tamu kecilnya, terus menatap layar ponselnya. Belum ada kabar dari Arga, dan itu membuat hatinya semakin tidak tenang. Perasaan yang semula hanya kekhawatiran kini berubah menjadi rasa takut. Apa yang terjadi pada Arga? Apakah keluarganya sudah mengetahuinya? Apakah dia dalam masalah besar? Tiba-tiba, ada ketukan pelan di pintu depan. Nadia segera berdiri dan membuka pintu. Di sana, di bawah sinar lampu jalan yang remang-remang, berdiri Arga dengan wajah lelah dan mata penuh kesedihan. "Arga," Nadia bertanya cemas. "Kamu kemana saja? Aku khawatir." Arga melangkah masuk tanpa berkata apa-apa. Dia duduk di sofa dengan wajah penuh beban, seolah seluruh dunia sedang menindihnya. Nadia tahu, ini bukan saatnya untuk banyak bertanya. Dia duduk di samping Arga, memberikan kehangatan dan kehadirannya tanpa kata-kata. Setelah beberapa saat hening, Arga akhirnya bicara dengan suara serak. "Nadia, keluargaku tahu tentang kita. Mereka tidak setuju." Nadia merasakan detak jantungnya berhenti sejenak. "Apa maksudmu?" "Mereka ingin aku meninggalkanmu," lanjut Arga, suaranya penuh dengan luka. "Jika aku tetap bersama kamu, mereka akan mencabut semua yang aku miliki. Aku akan kehilangan hakku atas keluarga dan bisnis mereka. Mereka mengancam akan memutuskan hubungan denganku." Nadia terpukul mendengar itu. Ia selalu tahu bahwa dunia Arga berbeda, tapi ia tak pernah membayangkan akan serumit ini. Hatinya remuk. Meski ia mencintai Arga, ia tak ingin menjadi penyebab perpecahan dalam keluarga pria yang ia cintai. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Nadia," Arga berkata lirih. "Aku mencintaimu, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan keluargaku begitu saja. Mereka adalah bagian dari hidupku sejak kecil." Nadia menggenggam tangan Arga erat-erat. Meski ia tahu, di dalam hatinya, keputusan ini akan sulit bagi keduanya. "Arga, aku tidak ingin kamu memilih antara aku atau keluargamu. Tapi jika kamu ingin tetap bersama mereka, aku akan mengerti. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu." Air mata mulai mengalir di wajah Arga. "Aku tidak bisa meninggalkanmu, Nadia. Kamu adalah orang yang membuatku merasa hidup." Nadia terdiam, merasakan beratnya beban yang harus mereka hadapi bersama.
Meskipun cinta di antara mereka begitu kuat, kenyataan bahwa keluarga Arga menolak hubungan mereka adalah penghalang besar yang sulit untuk diabaikan. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa dingin yang seolah mencerminkan suasana hati keduanya. Mereka duduk dalam keheningan, memikirkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Nadia tahu, apapun yang terjadi, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Arga harus membuat keputusan besar. Tapi apakah dia siap untuk mempertaruhkan segalanya demi cinta yang dia temukan di tempat yang tak terduga? Keesokan harinya, Arga bangun dengan hati yang masih penuh kebingungan. Pikirannya terus dihantui oleh perbincangan yang menyakitkan dengan orang tuanya malam sebelumnya. Pilihan antara Nadia, perempuan yang ia cintai dengan tulus, dan keluarganya yang telah membesarkannya dengan segala kemewahan, bukanlah pilihan yang mudah. Dia memandangi Nadia yang tertidur di sofa kecilnya. Wajahnya terlihat damai meskipun di balik itu Nadia menyimpan kecemasan yang sama besar. Arga merasa semakin terhimpit, seolah waktu semakin habis untuk memutuskan arah hidupnya. Apa yang harus kulakukan? Batin Arga. Dia tahu bahwa apapun keputusannya akan mengubah hidupnya selamanya. Sementara itu, di rumah keluarga Arga, suasana tidak kalah tegang. Orang tua Arga, terutama ibunya, tidak bisa menerima kenyataan bahwa putranya jatuh cinta pada seorang wanita yang menurut mereka tidak sepadan dengan status keluarga mereka. Mereka telah merencanakan masa depan Arga sejak lama, dan hubungan dengan Nadia dianggap sebagai ancaman bagi rencana besar itu. Arga tidak bisa terus seperti ini, tegas ibunya. Dia harus memilih antara tanggung jawabnya pada keluarga atau menghancurkan segalanya demi seorang wanita biasa. Ayah Arga, meskipun lebih tenang, juga setuju. Jika dia tidak memutuskan dengan benar, semua yang telah kita bangun akan hancur. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Arga akhirnya memutuskan untuk berbicara jujur kepada Nadia tentang situasinya. Siang itu, mereka duduk berdua di sebuah kafe kecil yang tenang. Nadia sudah bisa menebak ada sesuatu yang berat yang akan dibicarakan Arga dari tatapan matanya yang terlihat lebih suram dari biasanya. Nadia, Arga memulai dengan nada serius. Aku harus mengatakan sesuatu padamu. Nadia menatapnya dengan cemas, siap mendengar apapun yang akan diucapkan Arga. Apa yang terjadi? Arga? Kamu terlihat sangat tertekan. Arga menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Orang tuaku benar-benar tidak setuju dengan hubungan kita. Mereka memberikan ultimatum. Aku harus memilih antara kamu atau keluargaku. Nadia terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. Aku tahu ini akan sulit, katanya pelan. Tapi aku tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Apa yang akan kamu lakukan? Jujur saja, aku tidak tahu, Arga mengakui, suaranya penuh dengan kesedihan. Aku mencintaimu, Nadia, lebih dari apapun. Tapi keluargaku, mereka adalah segalanya yang pernah ku kenal. Jika aku memilihmu, aku akan kehilangan semuanya. Nadia menatap Arga dengan air mata yang mulai menggenang di matanya. Tapi ia mencoba untuk tetap kuat. Arga,
Aku tidak ingin kamu kehilangan keluargamu. Aku tidak ingin menjadi alasan kamu berpisah dari mereka. Mungkin kita harus mengakhiri semuanya. Arga terkejut. Apa? Nadia, aku tidak bisa. Aku juga mencintaimu, Arga, potong Nadia dengan suara yang gemetar. Tapi aku tidak bisa melihatmu tersiksa seperti ini. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Kamu harus memilih apa yang terbaik untukmu, bukan karena terpaksa. Arga menggenggam tangan Nadia dengan erat. Jangan bicara seperti itu. Nadia, kamu adalah segalanya bagiku. Namun, Nadia menggelengkan kepalanya. Cinta saja tidak cukup. Arga, kadang ada hal-hal yang lebih besar daripada perasaan kita sendiri. Kata-kata Nadia bagaikan tamparan keras bagi Arga. Ia tahu Nadia benar, tapi hatinya masih sulit menerima kenyataan pahit itu. Bagaimana bisa ia meninggalkan seseorang yang telah membuatnya merasa hidup untuk pertama kalinya? Beberapa hari berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Arga semakin sering merenung sendirian, sementara Nadia mencoba menjalani harinya seperti biasa. Meskipun hatinya terasa berat setiap kali ia memikirkan kemungkinan berpisah dengan Arga. Pada akhirnya, Arga memutuskan bahwa dia perlu berbicara lagi dengan keluarganya. Di suatu malam, ia pulang ke rumah orang tuanya dan memasuki ruang keluarga yang megah. Kedua orang tuanya sudah menunggunya di sana. Tatapan mereka tegas dan tanpa kompromi. Arga, kami berharap kamu sudah membuat keputusan, kata ayahnya dengan suara berat. Arga menatap kedua orang tuanya. Ada perasaan campur aduk di dalam dirinya. Cinta, kewajiban, dan ketakutan. Tapi di saat yang sama, ada tekad yang mulai muncul dalam hatinya. Setelah merenung lama, Arga akhirnya tahu apa yang harus ia lakukan. Ya, aku sudah memutuskan, kata Arga dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. Aku akan tetap bersama Nadia. Ruangan itu mendadak sunyi. Ibunya terdiam dengan tatapan tak percaya, sementara ayahnya menghela napas panjang, seolah telah memprediksi jawaban itu namun tetap merasa kecewa. Kalau begitu, kau tahu apa konsekuensinya, kata ibunya dengan nada dingin. Mulai sekarang, kau bukan lagi bagian dari keluarga ini. Arga merasakan sesak di dadanya mendengar kata-kata itu, tapi dia tahu bahwa keputusannya sudah bulat. Dia tidak bisa mengingkari perasaannya kepada Nadia. Beberapa jam kemudian, Arga berdiri di depan pintu apartemen kecil Nadia. Ia merasa ringan, meskipun sadar bahwa hidupnya kini telah berubah selamanya. Dia mengetuk pintu dengan pelan. Nadia membuka pintu, terlihat terkejut namun khawatir melihat Arga. Arga, apa yang kamu lakukan di sini? Arga menatapnya dengan senyum kecil yang penuh dengan kelegaan. Aku sudah membuat keputusan. Nadia, aku memilih kamu. Nadia membeku di tempatnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa maksudmu? Bagaimana dengan keluargamu? Aku telah meninggalkan mereka, kata Arga dengan penuh ketenangan. Mulai sekarang, kita akan berjalan bersama. Apapun yang terjadi,
Aku memilih cinta kita. Air mata Nadia mengalir tanpa bisa ia tahan. Dia melompat ke pelukan Arga, merasakan kehangatan yang membuatnya merasa aman. Di tengah segala kekacauan yang terjadi, kini mereka tahu bahwa mereka akan berjuang bersama. Di persimpangan cinta dan keluarga, Arga telah memilih jalan yang menurutnya paling benar. Namun, mereka berdua juga tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Tantangan baru akan segera datang. Tapi selama mereka memiliki satu sama lain, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi. Hari-hari setelah keputusan Arga untuk memilih Nadia bukanlah sesuatu yang mudah. Hidup tanpa dukungan keluarga dan kekayaan yang selama ini mengelilinginya, membuat Arga sadar bahwa ia harus menghadapi kenyataan pahit yang baru. Meninggalkan rumah besar, mobil mewah, dan segala kemewahan lainnya, kini dia dan Nadia memulai hidup baru di apartemen kecil yang sederhana. Namun, cinta mereka terasa lebih kuat dari sebelumnya. Arga bekerja keras untuk mencari pekerjaan baru, meski harus mulai dari bawah. Nadia, yang melihat usaha keras Arga, selalu berada di sisinya memberikan dukungan dan semangat. Mereka mulai menata hidup bersama dengan penuh harapan, meski badai selalu tampak di kejauhan. Di suatu malam, setelah hari yang panjang dan melelahkan, Arga pulang dengan wajah lesu. Nadia, yang sedang menyiapkan makan malam, bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, sayang?" tanya Nadia lembut saat Arga duduk di meja makan. Arga menatap Nadia dengan senyum lelah. "Hari ini aku ditolak lagi, Nat. Sepertinya tidak mudah mencari pekerjaan dengan kondisi seperti ini." Nadia berjalan mendekat, menggenggam tangan Arga dengan penuh kasih. "Jangan putus asa, Arga. Kita bisa melalui ini bersama. Aku percaya kamu pasti akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuanmu." Arga menghela napas berat. "Aku hanya merasa gagal. Dulu, dengan latar belakang keluargaku, semua terasa mudah. Tapi sekarang, sepertinya hidup benar-benar menuntutku untuk berjuang lebih keras." Nadia menatap Arga dengan penuh keyakinan. "Arga, kamu sudah memilih jalan yang benar. Kita berjuang untuk cinta kita, dan aku percaya bahwa semua ini akan terbayar suatu hari nanti." Melihat ketulusan Nadia membuat hati Arga sedikit lega. Dia tahu bahwa Nadia selalu mendukungnya, dan itulah yang memberinya kekuatan untuk terus maju, meskipun hidup kini penuh dengan rintangan. Namun, di luar sana, badai semakin mendekat. Keluarga Arga, terutama ibunya, tidak bisa begitu saja menerima keputusan putranya. Mereka merasa dikhianati, dan diam-diam mereka merencanakan sesuatu untuk memisahkan Arga dari Nadia. Ayah Arga, meski lebih tenang, juga setuju bahwa keluarganya harus mengambil tindakan. Ibu tidak bisa membiarkan Arga terus seperti ini. "Kita harus mengambil alih situasi sebelum semuanya terlambat," kata ibunya dengan nada tegas. "Ya, tapi apa yang akan kita lakukan?" tanya ayahnya sambil duduk di kursi besar ruang tamu. "Ada beberapa cara untuk membuatnya kembali ke keluarga. Kita tahu apa yang paling lemah dari hubungan mereka. Mereka tidak punya cukup uang. Tekanan finansial akan menghancurkan cinta mereka," jawab ibunya dengan licik. Ayah Arga mengangguk setuju.
Kita perlu menekan mereka dari sisi itu. Tanpa dukungan keuangan, Arga tidak akan bertahan lama. Beberapa minggu kemudian, rencana ibunya mulai berjalan. Mereka menggunakan kekuasaan dan koneksi bisnis mereka untuk memastikan bahwa Arga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Di setiap perusahaan yang ia lamar, nama keluarganya muncul, membuat perusahaan enggan mempekerjakannya karena takut menyinggung keluarganya yang kaya raya. Arga semakin tertekan. Setiap hari ia merasa kegagalan semakin dekat. Nadia, meski selalu mendukung, bisa merasakan betapa berat beban yang dipikul Arga. Dia mencoba mencari pekerjaan tambahan untuk membantu, tapi penghasilannya pun tak seberapa. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam dengan sederhana, Arga akhirnya tidak bisa menahan perasaannya lagi. "Nat, aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Aku sudah mencoba segalanya, tapi setiap pintu yang kutemui selalu tertutup. Sepertinya keluargaku sengaja membuatku gagal." Nadia, yang tahu bahwa Arga sedang terpuruk, mencoba menenangkan hatinya. "Arga, dengar aku. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu. Kita bisa melewati ini, aku yakin." Tapi kali ini, Arga tampak lebih putus asa dari biasanya. "Aku tidak ingin kamu ikut menderita, Nadia. Aku sudah membuat hidupmu sulit. Kalau bukan karena aku, mungkin kamu bisa menjalani hidup yang lebih mudah." Nadia terkejut mendengar kata-kata itu. "Arga, jangan bicara seperti itu. Aku bersamamu karena aku mencintaimu, bukan karena kemudahan atau kekayaan. Jangan pernah meragukan perasaanku." Arga terdiam sejenak, menatap wajah Nadia yang penuh cinta. Namun, jauh di dalam hatinya, dia merasa gagal sebagai seorang pria yang bisa melindungi dan memberikan kebahagiaan untuk perempuan yang ia cintai. Badai semakin mendekat, dan malam itu menjadi saksi bagaimana cinta mereka diuji oleh tekanan hidup. Mereka tidur dengan perasaan campur aduk, Arga yang merasa bersalah, dan Nadia yang terus berusaha menguatkan dirinya agar tidak menyerah pada keadaan. Keesokan harinya, sebuah kabar tak terduga datang. Arga menerima telepon dari seorang rekan lama yang memberitahunya tentang sebuah peluang kerja di luar negeri. Tawaran itu cukup menggiurkan, namun juga berarti ia harus berpisah sementara dengan Nadia. "Kamu yakin ingin pergi, Arga?" tanya Nadia ketika mereka membicarakan tawaran itu di rumah. Arga mengangguk. "Ini mungkin satu-satunya cara untuk kita bisa bertahan, Nadia. Aku harus mencoba, meskipun itu berarti kita harus berpisah untuk sementara waktu." Nadia tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. "Kalau itu yang terbaik untukmu, aku akan mendukungmu. Tapi janji padaku, apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama." Arga menggenggam tangan Nadia dengan erat. "Aku berjanji, Nadia. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini hanya sementara, demi masa depan kita." Dengan berat hati, Nadia melepas kepergian Arga. Dia tahu bahwa keputusan ini sulit, tapi dia percaya bahwa cinta mereka lebih kuat dari jarak dan waktu. Badai mungkin mendekat, tapi Nadia yakin mereka akan tetap bertahan di tengah terpaan badai itu. Namun, kehidupan memang penuh dengan kejutan yang tak terduga. Di tengah perjuangan mereka, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan mulai muncul di kejauhan, membawa perubahan besar yang akan mengguncang hidup mereka berdua. Arga akhirnya terbang ke Singapura untuk mengambil pekerjaan yang ditawarkan, meninggalkan Nadia di Jakarta. Ini adalah pertama kalinya mereka berpisah dalam waktu yang lama, dan meski Nadia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah keputusan terbaik, perasaan kosong terus menghantuinya setiap malam. Namun, dia tetap tegar, karena dia percaya pada janji yang Arga buat sebelum pergi.
bahwa ini hanya sementara dan mereka akan segera bersama lagi. Hari-hari berlalu dengan cepat. Arga tenggelam dalam pekerjaannya yang baru, berusaha keras untuk sukses di lingkungan kerja yang kompetitif. Sementara itu, Nadia bekerja sebagai guru les privat, mengisi hari-harinya dengan anak-anak yang selalu membawa senyum di wajahnya. Namun, meski sibuk, kesepian tidak bisa sepenuhnya dihindari. Komunikasi mereka seringkali terputus oleh jadwal yang padat dan perbedaan waktu. Satu malam, Arga menelepon Nadia dengan suara yang terdengar sangat lelah. "Nat, aku nggak tahu apakah aku bisa bertahan di sini lebih lama. Tekanannya berat banget, dan aku benar-benar merindukanmu. Rasanya seperti ada yang hilang dalam hidupku," kata Arga dengan nada rendah. Nadia menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan emosinya. Dia tahu Arga mengalami banyak kesulitan, tapi ini bukan waktunya untuk menyerah. "Arga, ini hanya bagian dari perjuangan kita. Aku tahu kamu kuat, dan kita berdua akan melewati ini. Jangan biarkan rasa lelah menghancurkan semua yang sudah kita mulai." Arga terdiam sejenak. "Aku tahu, Nat. Aku kangen sama kamu. Aku kangen rumah." Nadia tersenyum meski hatinya tersayat. "Aku juga kangen kamu. Tapi ingat, cinta kita yang membuat kita kuat. Semua ini akan terbayar pada waktunya." Namun, di balik semua itu, Nadia mulai merasakan bahwa ada yang berubah. Arga mulai jarang menelepon. Pesannya lebih singkat dan terkadang diabaikan. Nadia mencoba mengabaikan perasaan cemasnya, berpikir bahwa mungkin Arga hanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Di lain tempat, Arga berjuang melawan rasa bersalah. Kesibukannya di Singapura telah membawanya pada pertemanan baru, termasuk seorang rekan kerja wanita bernama Clara. Clara adalah perempuan cerdas dan karismatik yang sering bekerja sama dengan Arga dalam proyek-proyek penting. Seiring waktu, kedekatan mereka semakin intens, meski awalnya hanya bersifat profesional. Malam itu, Clara mengajak Arga makan malam setelah mereka berhasil menyelesaikan proyek besar. "Arga, kamu harus rileks sesekali. Jangan terlalu keras pada diri sendiri," kata Clara sambil tersenyum. Arga tertawa kecil. "Mungkin kamu benar. Terlalu banyak yang harus dipikirkan belakangan ini." Clara menatapnya dengan penuh perhatian. "Kamu orang yang hebat, Arga. Aku bisa melihat betapa kerasnya kamu berusaha untuk segalanya. Tapi jangan sampai kamu melupakan dirimu sendiri." Percakapan itu berlanjut, dan tanpa sadar, Arga mulai merasa nyaman berada di sekitar Clara. Mereka berbicara hingga larut malam, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Arga merasakan adanya kehangatan dan perhatian yang berbeda. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya mulai tumbuh di hatinya. Namun, setiap kali memikirkan Nadia, rasa bersalah terus menggerogoti dirinya. Arga tahu bahwa Nadia adalah cinta sejatinya. Mereka telah berjuang bersama-sama, melalui banyak kesulitan, dan berjanji untuk tetap bertahan apapun yang terjadi. Tapi semakin sering ia bersama Clara, semakin sulit baginya untuk mengabaikan perasaan barunya. Sementara itu, di Jakarta, Nadia mulai merasakan perubahan yang semakin nyata. Setiap telepon yang diangkat Arga selalu terdengar singkat dan terburu-buru. Nadia mencoba memahami, tapi hatinya mulai dipenuhi dengan keraguan. Satu malam, Nadia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dia mengecek media sosial Arga, berharap menemukan petunjuk tentang apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang mencurigakan di awal, hingga dia menemukan foto yang diunggah oleh Clara. Foto itu memperlihatkan Arga dan Clara di sebuah restoran, tampak sangat akrab.
Jantung Nadia berdetak lebih cepat. Tangannya gemetar ketika ia menatap foto itu lebih dalam. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih? Di Singapura, Arga semakin terjebak dalam perasaan bimbang. Hubungan dengan Clara semakin intens, meski ia terus meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah pertemanan. Namun, malam-malam panjang mereka berbicara, tertawa, dan berbagi cerita mulai membuat hatinya goyah. Hingga suatu malam, Clara secara terang-terangan mengungkapkan perasaannya. "Arga, aku tahu kamu punya seseorang di Jakarta, tapi aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaanku. Aku suka sama kamu. Dan aku yakin, kamu juga merasakan hal yang sama." Arga terdiam. Hatinya seperti terbelah. Dia mencintai Nadia, tapi kehadiran Clara memberikan sesuatu yang tak pernah ia sadari selama ini, sebuah pelarian dari tekanan yang ia rasakan. "Aku nggak bisa, Clara," jawab Arga pelan. "Aku punya Nadia. Dia orang yang selalu ada untukku." Clara menatapnya dengan penuh harapan. "Tapi sekarang, akulah yang ada di sini untukmu, Arga. Jangan tutup mata untuk apa yang kita rasakan." Arga merasa seolah-olah seluruh dunianya runtuh. Dia terjebak di antara dua cinta. Cinta yang telah dia bangun dengan Nadia, dan cinta yang baru mulai tumbuh dengan Clara. Di Jakarta, Nadia merasa semakin terasing dengan setiap hari yang berlalu. Dia tahu ada sesuatu yang salah, tapi tidak ingin percaya bahwa Arga, lelaki yang telah berjanji untuk selalu bersamanya, akan mengkhianatinya. Tapi rasa cemas itu tak bisa hilang. Nadia tahu, dia harus mencari kebenaran. Dia memutuskan untuk membuat kejutan, terbang ke Singapura tanpa memberitahu Arga. Dia berharap kunjungannya bisa menghidupkan kembali hubungan mereka yang mulai renggang. Namun, apa yang Nadia temukan saat tiba di Singapura adalah kenyataan pahit yang menghancurkan hatinya. Di sebuah kafe kecil, dia melihat Arga dan Clara bersama, duduk berhadapan dengan tawa yang penuh keakraban. Nadia tidak bisa bergerak. Dia melihat sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar pertemanan. Dia melihat pengkhianatan yang selama ini ia coba abaikan. Dengan hati yang hancur, Nadia berbalik, berjalan menjauh dari kafe, berusaha menahan air mata. Cintanya pada Arga begitu besar, tapi dia tahu, cinta itu mungkin tak lagi cukup. Nadia menahan napas, berusaha menahan air mata yang tak terbendung lagi. Pandangan matanya kabur saat dia melihat Arga dan Clara tertawa bersama. Nadia tak pernah membayangkan bahwa kepergian Arga ke Singapura akan berubah menjadi mimpi buruk baginya. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan ponsel dari tasnya. Dia ingin menelepon Arga, ingin menuntut penjelasan saat itu juga, tetapi rasanya semua itu sia-sia. Sakit hatinya terlalu dalam untuk bisa diungkapkan lewat kata-kata. Akhirnya, dengan langkah yang berat, dia berbalik, meninggalkan kafe tanpa menoleh lagi. Arga menghabiskan malam itu bersama Clara, berbicara panjang lebar tentang proyek yang sedang mereka kerjakan, meski hatinya diliputi keraguan yang semakin menumpuk. Tawa Clara membuatnya merasa nyaman, tapi di saat yang sama, bayangan Nadia terus membayangi pikirannya. Rasa bersalah mulai menghantui setiap senyum yang diberikan Clara padanya. Setelah makan malam, Arga pulang ke apartemennya di Singapura. Saat membuka pintu, dia disambut oleh sunyi yang begitu dingin. Ruangan kecil itu terasa kosong, sama kosongnya dengan hatinya saat ini. Dia duduk di sofa dan membuka ponselnya. Belum ada pesan dari Nadia. Biasanya, dia selalu mendapatkan pesan yang penuh perhatian dari Nadia setiap malam, tapi malam ini, ponselnya sunyi. Apakah aku sudah terlalu jauh? Arga bergumam pada dirinya sendiri. Sementara itu,
Nadia sudah berada di hotel, mencoba menenangkan dirinya. Kepedihan di dadanya semakin dalam, tapi dia tahu dia harus tetap tegar. Dia harus menghadapi ini, walaupun berat. Pagi-pagi sekali, Nadia memutuskan untuk kembali ke kafe itu, berharap bisa bertemu Arga dan menyelesaikan semua keraguannya. Esok harinya, saat Arga sedang bersiap-siap untuk bekerja, dia mendengar ketukan pintu apartemennya. Dengan langkah santai, dia menuju pintu dan membukanya. Namun, betapa terkejutnya dia saat melihat siapa yang berdiri di depannya. "Nadia?" Suaranya bergetar. Terkejut, Nadia menatapnya dengan tatapan yang dingin, penuh kekecewaan. "Kamu nggak nyangka aku di sini, kan?" Nadanya datar, hampir tanpa emosi, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan luka yang dalam. Arga terdiam, bingung harus berkata apa. Dia merasa bersalah, tapi lidahnya keluh. Sementara Nadia melanjutkan, "Aku datang untuk lihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku melihatnya. Arga, aku lihat kamu dan Clara bersama." Hati Arga serasa berhenti berdetak. Kepanikan mulai merayapi dirinya. "Nadia, aku bisa jelasin, ini nggak seperti yang kamu pikir." Nadia menggelengkan kepala dengan pelan. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Jangan bohong lagi, Arga. Kamu tahu aku percaya padamu. Aku selalu ada di sini, di sisimu, mendukung apapun yang kamu lakukan. Tapi sekarang, apa yang aku dapatkan? Pengkhianatan." Suara Nadia pecah saat dia mengatakan kata terakhir itu. Arga menunduk, tak mampu membalas tatapan pedih Nadia. "Nadia, aku memang dekat dengan Clara, tapi aku nggak pernah bermaksud mengkhianatimu. Aku hanya terlalu lelah, dan Clara ada di sana," ujar Arga, mencoba membela diri, meski hatinya tahu bahwa pembelaannya tak akan berarti banyak. "Lelah?" Nadia tersenyum getir. "Kamu pikir aku nggak lelah, Arga? Menunggu, terus percaya sama janji-janjimu? Aku lelah lebih dari yang kamu bisa bayangkan." Arga berusaha mendekati Nadia, tapi dia mundur, menjaga jarak. "Aku pikir kita bisa lewatin ini. Aku pikir kita cukup kuat untuk menghadapi apapun. Tapi kamu malah mencari kenyamanan di orang lain." Suasana hening. Arga merasakan ketegangan di udara yang semakin menyesakan. Dia ingin meraih tangan Nadia, ingin memperbaiki semuanya, tapi jarak di antara mereka terlalu besar. "Aku nggak tahu apakah aku bisa memaafkanmu kali ini," kata Nadia pelan namun tegas. Arga merasa seperti ditusuk dari segala arah. Nadia adalah segalanya baginya. Dia tahu dia telah membuat kesalahan besar, tetapi tidak pernah menyangka dampaknya akan sebesar ini. "Jangan bilang begitu, Nat. Aku benar-benar mencintaimu. Aku bersedia melakukan apapun untuk memperbaikinya," Arga memohon, matanya mulai memerah. Nadia menggeleng, air mata tak henti mengalir di pipinya. "Cinta? Kamu bilang cinta, tapi kamu malah mendekati orang lain? Arga, ini bukan soal cinta lagi. Ini soal kepercayaan, dan kamu sudah menghancurkannya." Hening lagi. Nadia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya untuk mengucapkan kata-kata yang paling ia takuti. "Mungkin kita butuh waktu untuk berpikir. Aku nggak bisa terus seperti ini," ucapnya akhirnya. "Aku akan pulang ke Jakarta, dan kamu pikirkan apa yang benar-benar kamu inginkan." Arga tertegun, tak percaya apa yang baru saja didengarnya. "Jangan pergi, Nat. Aku nggak bisa tanpa kamu." Nadia menatapnya dengan sedih, tetapi tetap teguh. "Kadang-kadang,
Kita harus kehilangan sesuatu untuk menyadari betapa berharganya. Tapi kali ini, aku nggak tahu apakah ada jalan kembali. Dengan itu, Nadia berbalik dan pergi. Arga hanya bisa berdiri terpaku di depan pintu, menyaksikan cinta dalam hidupnya berjalan menjauh, membawa bersamanya semua harapan yang pernah mereka bangun bersama. Saat Arga menutup pintu apartemennya, hatinya hancur berkeping-keping. Dia tahu, dia telah membuat kesalahan yang mungkin tak bisa diperbaiki. Sekarang, hanya waktu yang bisa menentukan apakah Nadia akan memberinya kesempatan kedua, atau apakah cinta mereka akan benar-benar berakhir. Di sisi lain, Nadia berjalan keluar dari apartemen dengan perasaan campur aduk, sakit, marah, dan kecewa. Tapi di dalam hatinya, dia juga merasa lega. Lega karena akhirnya dia bisa berdiri untuk dirinya sendiri, dan tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang pengkhianatan. Matahari terbenam di ufuk Singapura, namun hati Arga semakin gelap. Nadia telah pergi, meninggalkan jejak kepedihan yang begitu mendalam di hati dan pikirannya. Malam itu, dia tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Nadia yang berjalan menjauh, tanpa menoleh sedikit pun. Dia berusaha menghubunginya berkali-kali, tapi tak ada balasan. Rasa hampa terus menghantui setiap sudut apartemennya, mengingatkannya bahwa cinta yang pernah dia miliki mungkin sudah tak akan kembali lagi. Di Jakarta, Nadia juga tak bisa tidur. Kembali ke rumah yang pernah dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan kini terasa begitu asing baginya. Dia memandang ke langit-langit kamar, mencoba meredakan gejolak di dalam hatinya. Hatinya sakit, tapi dia juga merasa kuat. Ini adalah pertama kalinya dia berdiri tegak untuk dirinya sendiri, meski itu berarti harus melepaskan seseorang yang pernah menjadi dunianya. Beberapa hari berlalu. Arga mencoba fokus pada pekerjaannya, tapi semuanya terasa hampa. Pertemuan demi pertemuan berlalu tanpa dia benar-benar mendengarkan. Setiap senyum yang dia lemparkan pada rekan-rekannya hanyalah kedok untuk menyembunyikan rasa bersalah yang semakin menumpuk. Dia tahu, dia harus berbicara dengan Nadia. Harus ada penjelasan yang lebih dari sekadar kata-kata yang telah diucapkannya hari itu. Clara masih muncul dalam hidupnya, meski sekarang kehadirannya membawa rasa bersalah yang lebih berat. Mereka masih bekerja bersama, tapi suasana sudah berubah. Setiap kali Clara mencoba mengajaknya berbicara lebih dalam, Arga hanya merespons dengan dingin dan singkat. Dia tahu, hubungan ini harus segera diakhiri sebelum membuatnya terjerat lebih dalam. Akhirnya, satu malam, Arga mengambil keputusan besar. Dia memberanikan diri menghubungi Nadia sekali lagi. Dengan tangan gemetar, dia mengetik pesan. Nadia, aku tahu aku telah menyakitimu lebih dari yang bisa aku katakan. Tapi, tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku tidak bisa menjalani ini tanpa kamu. Aku akan terbang ke Jakarta besok. Kita perlu bicara. Aku mohon, Nat. Di Jakarta, Nadia membaca pesan itu berulang kali. Hatinya berdebar. Seluruh tubuhnya ingin menolak, tapi di dalam hatinya masih ada secercah harapan bahwa mungkin ada jalan keluar dari rasa sakit ini. Akhirnya, dengan napas berat, dia membalas singkat. Datanglah. Aku akan mendengarkanmu. Tapi jangan harap ini akan mudah. Esok harinya, Arga tiba di Jakarta. Dia langsung menuju apartemen Nadia. Dengan langkah berat dan penuh kecemasan, dia mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan di sana berdiri Nadia. Wajahnya tegas namun ada bayangan luka di matanya. Masuk, kata Nadia dengan suara dingin. Arga memasuki apartemen itu. Suasana yang dulu hangat dan penuh cinta kini terasa tegang. Keduanya duduk di ruang tamu, tapi tak ada yang berbicara selama beberapa saat.
Aku di sini untuk meminta maaf. Nat, aku tahu aku salah. Dan aku nggak akan mencari alasan. Aku nggak punya hak untuk mengkhianatimu. Kamu adalah orang yang selalu ada untukku, dan aku menghancurkan semuanya, ujar Arga dengan suara rendah. Nadia mendengarkan dengan tenang, tapi air mata mulai menggenang di matanya. Arga, kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Bukan hanya karena kamu dekat dengan Clara, tapi karena kamu membuatku merasa tak berharga. Setelah semua yang kita lalui bersama, kamu malah memilih orang lain. Arga terdiam. Kata-kata Nadia seperti pisau yang menembus jantungnya. Dia tahu bahwa tak ada kata-kata yang bisa menyembuhkan luka itu. Aku hanya ingin tahu satu hal, lanjut Nadia. Apakah kamu benar-benar mencintai Clara? Pertanyaan itu membuat Arga tersentak. Dia tahu jawabannya, tapi sulit untuk mengatakannya. Dengan suara serak, dia akhirnya menjawab, "Tidak, Nat, aku tidak pernah mencintainya. Itu hanya pelarian. Aku bingung, aku lelah dengan semua tekanan di pekerjaan, dan Clara ada di sana. Tapi aku sadar, dia bukan kamu. Kamu adalah satu-satunya yang aku cintai." Nadia menatapnya dalam-dalam, mencari kebenaran di balik kata-katanya. Ada keraguan di hatinya, tapi juga rasa lega. Meskipun begitu, luka yang dia rasakan terlalu dalam untuk segera sembuh. Arga, kamu harus mengerti, aku tidak bisa kembali begitu saja seolah-olah semuanya baik-baik saja. Aku butuh waktu. Aku butuh ruang untuk memikirkan apakah aku masih bisa mempercayaimu lagi, kata Nadia tegas. Arga mengangguk, meski hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Aku akan memberimu waktu, Nat. Aku akan menunggumu. Berapa lama pun itu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku bersungguh-sungguh untuk memperbaiki semuanya. Setelah pertemuan itu, Arga kembali ke Singapura, dengan hati yang penuh penyesalan namun juga harapan kecil bahwa Nadia mungkin suatu hari akan kembali padanya. Sementara Nadia, meski hatinya hancur, merasa bahwa dia telah mengambil langkah besar untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tidak lagi menjadi perempuan yang pasrah dan membiarkan dirinya disakiti. Kini, semua ada di tangan waktu. Apakah cinta mereka bisa diselamatkan? Ataukah luka ini terlalu dalam untuk disembuhkan? 2 bulan berlalu sejak pertemuan terakhir mereka. Arga menjalani hari-harinya dengan rasa penyesalan yang semakin dalam. Namun dia berusaha memperbaiki dirinya. Dia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Clara sepenuhnya dan menjaga jarak. Pekerjaan di Singapura tetap berjalan lancar. Tapi tanpa kehadiran Nadia, semuanya terasa hampa. Setiap malam dia merenung, bertanya-tanya apakah masih ada harapan bagi mereka berdua. Di sisi lain, Nadia mencoba bangkit dari lukanya. Dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-temannya, melakukan hal-hal yang selama ini dia abaikan saat berada dalam hubungan dengan Arga. Setiap harinya, Nadia belajar kembali mencintai dirinya sendiri. Meski luka di hatinya belum sembuh sepenuhnya, dia merasa sedikit demi sedikit kekuatan itu kembali. Namun, di lubuk hatinya, ada rasa rindu yang tak bisa dia abaikan. Pada suatu malam, Nadia duduk di sofa dengan secangkir teh di tangannya. Pikirannya kembali melayang pada Arga. Dia ingat bagaimana dulu mereka berdua saling mencintai dengan begitu tulus. Kenangan-kenangan indah mereka seringkali hadir di benaknya, meski rasa sakit akibat pengkhianatan masih membayanginya. Tanpa disadari, tangannya meraih ponsel dan membuka pesan terakhir dari Arga. Pesan itu masih ada di sana, seperti sebuah luka yang belum tuntas. Nadia menarik napas dalam-dalam, lalu mengetik sesuatu. "Arga, bagaimana kabarmu?" Pesan itu sederhana,
tapi mengandung banyak hal yang tak terucapkan. Nadia sendiri tak tahu mengapa dia mengirim pesan itu, tapi saat tombol "kirim" sudah ditekan, tak ada lagi jalan kembali. Dia menunggu, merasa cemas tapi juga penasaran dengan respons Arga. Hanya butuh beberapa menit sebelum layar ponselnya menyala. "Nat, aku baik. Tapi lebih baik lagi sekarang setelah mendengar kabar darimu. Bagaimana denganmu?" Nadia tersenyum tipis membaca balasan itu. Ada sesuatu dalam kata-kata Arga yang membuatnya merasa nyaman, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. "Aku juga baik. Mencoba menjalani hidup dengan lebih ringan." Balasan Arga datang cepat. "Aku senang mendengarnya. Aku masih menunggumu, Nat. Setiap hari aku berharap kita bisa bicara lagi dengan lebih tenang." Nadia terdiam. Kata-kata Arga membawa rasa nostalgia, tapi juga perasaan bahwa waktu telah berubah. Meski dia rindu, Nadia tahu dia harus membuat keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Di hari yang sama, Arga merasa beban di dadanya sedikit terangkat setelah mendapat pesan dari Nadia. Ada harapan kecil yang kembali muncul, meskipun dia tak ingin terlalu berharap. Dalam hatinya, dia tahu masih banyak yang harus dia perbaiki jika ingin mendapatkan kesempatan kedua. Beberapa hari setelahnya, Arga memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih nyata. Dia mengatur penerbangan ke Jakarta. Namun kali ini, dia datang bukan dengan janji-janji kosong atau sekadar kata maaf. Dia membawa perubahan, dan niat tulus untuk memperbaiki segalanya, meski tak ada jaminan Nadia akan menerimanya. Di Jakarta, saat pintu apartemen Nadia diketuk, dia terkejut melihat Arga berdiri di depan pintu. Kali ini, tak ada kegugupan di wajahnya. Dia tampak tenang, meski jelas ada perasaan yang kuat di balik pandangannya. "Nadia," sapanya lembut. "Aku tahu aku tak pantas untuk meminta kesempatan lagi. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini bukan hanya untuk meminta maaf. Aku di sini untuk membuktikan bahwa aku telah berubah. Dan jika kamu memberikan aku kesempatan, aku akan menunjukkan bahwa cinta yang aku miliki untukmu masih sekuat dulu." Nadia menatap Arga dalam-dalam. Ada sesuatu yang berbeda dari pria di hadapannya sekarang. Tidak lagi ada rasa keraguan seperti sebelumnya. Di matanya, dia melihat kejujuran yang tulus. "Aku tidak ingin mendengar janji, Arga. Aku butuh bukti," kata Nadia dengan nada tegas, namun lembut. "Aku paham," jawab Arga. "Aku sudah mengakhiri segalanya dengan Clara. Aku berhenti melarikan diri dari masalah kita, dan sekarang aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu ini tidak akan mudah, dan aku tidak meminta kamu untuk langsung percaya padaku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini untuk berjuang." Nadia terdiam sejenak. Perasaannya campur aduk. Dia ingin marah, tapi di sisi lain, ada perasaan hangat yang menyelubungi hatinya. Dia tahu, perasaannya terhadap Arga belum sepenuhnya hilang, meski luka itu masih ada. "Aku butuh waktu, Arga," jawabnya akhirnya. "Jika kamu benar-benar serius, buktikan padaku. Tapi aku tidak bisa menjanjikan apapun sekarang." Arga mengangguk pelan. "Aku akan menunggu. Berapa lama pun itu. Yang penting kamu tahu aku tidak akan menyerah." Hari-hari berlalu, dan Arga benar-benar membuktikan dirinya. Dia perlahan kembali mendekati Nadia, tidak dengan memaksa, tetapi dengan menunjukkan perubahannya. Dia menjadi lebih sabar, lebih perhatian, dan lebih bertanggung jawab. Nadia melihat usahanya, dan sedikit demi sedikit, tembok di hatinya mulai runtuh. Mereka mulai berbicara lebih sering, tentang hal-hal kecil dan besar.
Arga tidak lagi mencoba memperbaiki semuanya dengan sekali jalan, tetapi dia bersedia berjalan bersama Nadia, satu langkah demi satu langkah. Mereka berdua tahu, cinta ini tidak akan kembali seperti dulu dalam waktu singkat. Namun, ada harapan bahwa mereka mungkin bisa membangun sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun, di balik semua itu, Clara belum sepenuhnya menyerah. Dia merasa ditinggalkan dan terabaikan oleh Arga. Dan dia tidak akan tinggal diam. Di tengah perjalanan menuju rekonsiliasi, ada badai yang siap menghampiri mereka. Seiring berjalannya waktu, hubungan Nadia dan Arga perlahan membaik. Meskipun luka lama belum sepenuhnya sembuh, mereka belajar untuk saling menghargai dan membangun kepercayaan yang sempat hancur. Arga tetap setia menunjukkan perubahan positif dalam dirinya. Setiap langkahnya selalu didasarkan pada kejujuran dan niat tulus untuk memperbaiki kesalahannya. Namun, Clara belum sepenuhnya pergi dari kehidupan mereka. Dia merasa dihancurkan oleh keputusan Arga untuk meninggalkannya dan ingin membuat Arga menyesal. Dia mulai menyebarkan gosip ke media sosial tentang Arga dan Nadia, menyulut rumor tak sedap yang mengancam reputasi Arga sebagai seorang profesional. Bahkan, Clara mulai mendekati teman-teman kerja Arga, mencoba memutarbalikkan cerita dan membuatnya terlihat buruk di mata orang-orang. Nadia yang menyaksikan ini semua mulai merasa terguncang. Meskipun Arga sudah berubah, cobaan ini membuat Nadia mulai meragukan lagi apakah mereka bisa benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Arga, Clara semakin gila. Aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa tahan dengan semua ini, kata Nadia suatu malam. Suaranya lelah. Arga menggenggam tangan Nadia. Aku mengerti, Nat. Tapi percayalah, aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan kita lagi. Aku sudah bicara dengan pengacara, dan kita akan melaporkan apa yang dia lakukan ini. Aku tak akan tinggal diam. Clara, yang merasa terpojok, semakin nekat. Dia mencoba mendekati keluarga Nadia, berharap bisa mengadu domba mereka. Namun, keluarga Nadia sudah tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Mereka mendukung penuh keputusan Nadia untuk memberikan kesempatan kedua kepada Arga, dan mereka tidak terpengaruh oleh tipu muslihat Clara. Melihat usahanya gagal, Clara membuat langkah terakhir. Dia mengancam akan mengungkap rahasia pribadi Arga yang sangat sensitif kepada media jika Arga tidak meninggalkannya dan kembali padanya. Arga, yang marah namun tenang, menolak ancaman itu. Dia memilih untuk jujur dan terbuka kepada Nadia. Clara mengancamku. Nat, dia punya informasi tentang kesalahanku di masa lalu yang bisa merusak reputasi. Tapi aku tak akan tunduk. Jika kamu mau tahu, aku akan memberitahumu semuanya, kata Arga dengan suara berat. Nadia terdiam sesaat, merenungi perkataan Arga. Dia tahu bahwa setiap hubungan memiliki tantangannya sendiri, dan menghadapi kenyataan ini adalah bagian dari perjalanan mereka. Aku sudah tahu, Arga. Sebelum kita memutuskan untuk memperbaiki semuanya, aku sudah menyelidiki semuanya. Aku hanya ingin mendengar kejujuranmu. Dan sekarang, aku percaya padamu. Kita hadapi ini bersama. Clara yang terus berusaha menghancurkan hidup mereka akhirnya menghadapi karma. Setelah beberapa kali mencoba menyerang Arga dan Nadia, tindakannya mulai menarik perhatian pihak berwenang. Arga dan Nadia memutuskan untuk mengambil jalur hukum, melaporkan Clara atas tindakan pencemaran nama baik dan ancaman. Dengan bukti yang kuat, Clara akhirnya menghadapi konsekuensi atas perbuatannya. Dia dijatuhi hukuman sosial dan denda besar atas kerugian yang ditimbulkan. Setelah semua drama berakhir, kehidupan Arga dan Nadia mulai kembali normal. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama tanpa beban masa lalu yang menghantui.
Arga memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya di Singapura dan membuka bisnis di Jakarta. Dia ingin lebih dekat dengan Nadia dan membangun hidup baru dengan fondasi yang lebih kuat. Hubungan mereka semakin erat. Setiap tantangan yang mereka hadapi membuat cinta mereka semakin matang dan dewasa. Mereka belajar bahwa cinta bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang komitmen, kepercayaan, dan kesediaan untuk memperbaiki kesalahan. Setahun kemudian, Arga dan Nadia berdiri di atas bukit hijau, menyaksikan matahari terbenam bersama. Di tangan mereka, ada cincin pertunangan yang baru saja dipasang di jari Nadia. Setelah semua yang mereka lalui, Arga melamar Nadia di tempat yang indah ini, sebagai tanda bahwa mereka siap memulai hidup baru dengan lebih baik. Aku tak pernah menyangka kita bisa sampai di titik ini, Arga, kata Nadia sambil tersenyum. Setelah semua yang terjadi, satu hal yang aku yakini, Nat, aku mencintaimu lebih dari apapun. Dan aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk memastikan kamu bahagia. Nadia menatap Arga dengan penuh cinta. Aku juga. Ga. Kita sudah melalui badai bersama. Dan sekarang, aku yakin kita bisa melewati apapun. Mereka berdua tersenyum dan saling berpelukan di bawah langit senja. Clara, masa lalu, dan semua luka lama akhirnya menghilang bersama angin. Yang tersisa hanyalah cinta yang lebih kuat, cinta yang telah diuji dan tak lagi tergoyahkan. Tamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti cerita-cerita menarik lainnya.